Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Merlin dalam Impact Kids hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk adik-adik mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk kehidupan, nafas, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, mengerjakan kegiatan kami, bermain dengan teman-teman kami atau melakukan kegiatan kami yang lain, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh memahami dan mengerti, terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah badai hidup. Badai hidup. Nah, adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita di Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Kamu bacain ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, ini firman Tuhan ya, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kata Tuhan, Dia atau Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi ya, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, adik-adik pernah gak sih bepergian tapi menggunakan kapal atau perahu? Biasanya orang yang biasa berlayar, orang yang bepergian dengan perahu itu sudah hafal betul bagaimana cara menghadapi situasi ketika ada topan atau ombak yang menyerang mereka. Nah, pasti kalau kita baru pertama kali adik-adik, wah itu biasanya itu menimbulkan rasa mual atau takut yang sangat-sangat mencekam. Nah, biasanya orang yang bepergian dengan kapal atau perahu dan tidak biasa itu membuat mereka menjadi sangat takut adik-adik. Nah, berdasarkan kisah ini, Tuhan mau memperingatkan kepada kita bahwa badai hidup apapun yang kita alami, jangan pernah khawatir karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Badai hidup yang seperti apa Kak Merlin? Nih contohnya nih, nggak harus kena ombak, nggak harus kena badai adik-adik, tapi salah satu contoh badai hidup dalam kehidupan kita, misalnya kalau kita lagi sakit itu nggak enak adik-adik, ya kan? Atau misalnya kita menemui pelajaran yang sangat susah mengerjakan soalnya, sangat susah menemukan jawaban dari tugas-tugas pelajaran kita. Itu sudah termasuk badai dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita nggak punya uang, tapi kita pengen sesuatu, kita pengen beli mainan yang udah lama kita impikan. Nah, itu juga termasuk badai hidup adik-adik. Jadi nggak hanya ombak yang besar, topan yang besar, atau harus berlayar dulu baru kena badai. Tidak adik-adik. Contohnya sebagai anak-anak biasanya kita bergumul dengan misalnya kita sakit, aduh kok nggak sembuh-sembuh, aku pengen sehat, aku pengen bermain. Atau misalnya aduh tugas ini kok susah banget ngerjainnya, gimana caranya menemukan jawabannya, aduh ulangan ini aduh susah banget, besok aku ulangan ini tapi sangat sulit. Itu sudah menjadi badai dalam hidup kita. Nah, tapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Contoh yang diberikan dalam pembacaan kita hari ini adalah tentang uang. Nah, siapa di sini yang kalau nggak punya uang udah kayak wah nggak bisa ngapa-ngapain? Nah, di sini dikatakan bahwa kita nggak boleh menjadi hamba uang,
Kita nggak boleh dikit-dikit duit, mau disuruh mama papa harus ada uangnya dulu, mau melakukan sesuatu mikirinnya duit dulu gitu ya. Jadi jangan adik-adik, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kata Tuhan, kamu harus mencukupkan apa yang ada padamu. Kalau kamu pengen mainan bagus tapi uang kamu tidak cukup, tidak usah adik-adik, tidak perlu menginginkan yang berlebih. Cukupkanlah, misalnya kita cuma punya uang sedikit, ya belilah mainan yang sesuai dengan uang yang kita miliki. Karena kadang-kadang itu menimbulkan kita menjadi iri adik-adik. Nah, di sini Tuhan nggak mau kita menjadi hamba uang. Tuhan mau supaya kita mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Karena apa adik-adik? Karena ada janji Tuhan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Burung di udara aja yang tidak ngapa-ngapain Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Bunga di padang aja yang gak ngapa-ngapain Tuhan pelihara, Tuhan memberikan keindahan. Apalagi kita adik-adik, umat kepunyaan Tuhan, ciptaan Tuhan yang istimewa. Tuhan pasti pelihara kita. Tapi tetap andalkan Tuhan, tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hari ini kita menemui badai hidup, serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tetap setia bersama dengan kita. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang baik dan Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian, Engkau bahkan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, bahkan ketika kami susah, ketika kami sakit, bahkan ketika kami menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Tetapi janji-Mu hari ini Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang setia, yang terus memelihara kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa percaya dan berserah terus kepada Tuhan, dan menggantungkan harapan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.